negara Indonesia yang memiliki pengalaman pendidikan barat memilih berbau demokrasi sebagai tatanan hubungan antara rakyat dan negara. Hal ini membuat negara ini menjadi negara demokrasi perwakilan yang berunifikasi seiring ajaran demokrasi di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Prinsip demokrasi yang pertama, kedaulatan rakyat dan perjuangan kemampuan dan perlindungan terhadap hak negara pemerintahan dijelaskan pengadaan keputusan atas musyawarah dan tentang adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Landasan demokrasi Indonesia 1945. A. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. B. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menguruskan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. C. Alinea ketiga yang berbunyi atas firman rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan khusus supaya berkehidupan kebangsaan dan bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. 2. Bahkan buku Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang majelis permusyawaratan rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kehidupan di depan hukum. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa ada 4 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Demokrasi parlementer atau liberal, 2. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Maaf, izin bertanya, kan di prinsip demokrasi kan di bagian keduanya ada pengakuan dan perlindungan terhadap HAM ya. Nah, bagaimana caranya melindungi HAM tersebut, sedangkan di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang nggak bisa memiliki HAM-nya gitu. Contohnya itu seperti banyak kasus pembunuhan yang dimana kan manusia itu punya hak untuk hidup gitu. Nah, bagaimana cara melindunginya? Prinsip demokrasi kan ada beberapa macam tadi ya, pemerintahan demokrasi ada beberapa macam tadi. Nah, aku mau nanya menurut kalian untuk aksi semua di Indonesia ini kan sedang marak-maraknya banyak aksi ya tadi yang disebutkan oleh aksi juga ya. Menurut kalian pemerintahan yang cocok untuk Indonesia saat ini itu yang mana di antara yang itu di antara itu semua yang tadi kita sebutkan yang mana? Terima kasih. Sama. Kan di Indonesia sekarang tuh ya, baik sekarang kita lihat di Indonesia sekarang demokrasi Pancasila ini di era Pak Orde Baru sekarang ini sudah tidak berlaku gitu ya. Sekarang bisa dibilang demokrasi keluarga. Nah, gimana sih menurut kamu menerapkan lagi demokrasi Pancasila di era Pak Orde sekarang? Bagaimana cara melindungi hak ya? Cara melindungi haknya, penegakan hukum yang kuat, sistem peradilan yang adil, dan pendidikan HAM. Dan menentang diskriminasi dan kekerasan. Bagaimana kalau misalkan orangnya ini kebal, kayak misalkan kan sekarang itu hukum bisa diubah ya. Nah, bagaimana jadi misalkan nih orangnya ini melakukan kejahatan terus dihukum gitu kan ya, masuk pengadilan dihukum, tapi dia menyuap. Nah, biasanya dia nggak jadi dapat hukuman gitu. Bagaimana cara pemerintah bertindak adil, bertindak lanjut? Apa ini?
berkelanjutan dan stabilitas, penyesuaian dengan globalisasi. Mungkin itu beberapa alasannya. Contohnya itu kayak pemilihan umum lebih demokratis, terus partai politik mandiri, lembaga demokrasi juga lebih berfungsi, dan konsentrasi politika menjelang kekuasaan negara masing-masing bersifat otonomi terbatas. Terima kasih ya, penerapannya bagus. Bagaimana cara menerapkan demokrasi Pancasila dengan sekarang? Yang pertama, pendidikan Pancasila di kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Yang ketiga, aspirasi dan akuntabilitas jalan tugas dengan transparan dan terbangun sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Yang kelima, dialog dan musyawarah. Mengutamakan dialog terbuka dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kelima, keadilan sosial. Yang keenam, penegakan hukum. Kesimpulannya, demokrasi berasal dari demokratia, bahasa Indonesia, pemerintahan demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan hukum, peradilan bebas, musyawarah, partai politik, landasan demokrasi Pancasila yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Demokrasi Indonesia yaitu parlementer, Pancasila, Orde Baru dan Reformasi. Terima kasih.